Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-iman wa islam wassalatu wassalamu ala khairin anam man tabi'ana yaumiziham amma ba'du. Alhamdulillah kita hari ini kembali ke kajian pakai voice note ya. Walaupun demikian mudah-mudahan tidak mengurangi komitmen kita ya untuk belajar seminggu sekali. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menyimak sedikit tentang kisah seorang sahabat, dan kita ingin tahu rahasia bagaimana seorang sahabat tersebut bisa memiliki pribadi yang demikian. Ya, kita mungkin sudah tahu sebagian ya, atau semua dari kita, tentang kisah Mus'ab bin Umair. Ya, walaupun demikian, mudah-mudahan dari kisah ini kita bisa mengulang lagi, merefresh lagi apa yang terjadi pada beliau dan bagaimana beliau menjadi orang yang memiliki pribadi yang seperti itu. Ya, nama beliau sebenarnya adalah Mus'ab bin Umar bin Hashim bin Abdul al-Abdari al-Kursi. Ya. Mus'ab bin Umair dilahirkan di masa jahiliyah. Artinya memang pada masa belum Islam itu muncul ya, karena beliau lahir 14 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW yang dilahirkan pada tahun 571 Masehi. Nah, dalam Asad al-Ghabah, Imam Ibnul Asir mengatakan Mus'ab adalah seorang pemuda yang tampan dan rapi penampilannya. Kedua orang tuanya sangat menyayanginya. Ibunya adalah seorang wanita yang sangat kaya. Sandal Mus'ab adalah sandal Al-Hadrami. Pakaiannya merupakan pakaian yang terbaik, dan dia adalah orang Mekah yang paling harum, sehingga semerbak aroma parfumnya meninggalkan jejak di jalan yang ia lewati. Al-Jabiri 2014 halaman 19. Ya, jadi memang Mus'ab bin Umair itu hidup di lingkungan jahiliyah, penyembah berhala, pecandu khamar, penggemar pesta dan nyanyian. Allah memberikan cahaya di hatinya, sehingga ia mampu membedakan manakah agama yang lurus dan mana agama yang menyimpang, manakah ajaran seorang nabi. Nah, sekarang tadi kan disebutkan bahwa alhamdulillah memang Mus'ab bin Umair itu bisa membedakan gitu ya, manakah agama yang lurus dan mana agama yang menyimpang. Kemudian manakah ajaran seorang nabi dan mana yang hanya warisan nenek moyang semata. Makanya ketika beliau mengetahui tentang adanya Nabi SAW, maka beliau bertekad mendatangi Nabi SAW di rumah Al-Arqam dan menyatakan keimanannya. Nah, sejak itulah dia rajin mengikuti majelis yang diadakan oleh Rasulullah SAW. Nah, suatu hari Utsmani bin Talhah melihat Mus'ab bin Umair sedang beribadah kepada Allah Ta'ala, maka ia pun melaporkan apa yang ia lihat kepada ibunda Mus'ab. Nah, ternyata ibunya kecewa, bukan kepalang ya. Dia mengancam tidak akan makan dan minum, serta terus berdiri tanpa naungan baik di siang yang terik atau malam yang dingin, sampai Mus'ab meninggalkan agamanya. Bisa dibayangkan lah, ibu kita yang melahirkan kita, namun di sini kan ibunda Mus'ab itu masih kafir ya, belum beriman, menyuruh Mus'ab untuk keluar dari agama Islam dengan ancaman seperti tadi lah. Namun ternyata itu tidak menggoyahkan Mus'ab. Jadi Mus'ab tetap dengan agama Islam. Subhanallah. Nah, kemudian Mus'ab ditangkap oleh keluarganya dan dikurung di tempat mereka, diisolasi dari pergaulannya. Mus'ab juga mendapat siksaan fisik ya. Jadi ibunya yang dulu sangat menyayanginya, kini tega melakukan penyiksaan terhadap Mus'ab ya. Jadi disiksa ya Mus'ab. Warna kulitnya berubah karena luka-luka siksa yang menderanya. Tubuhnya yang dulu berisi mulai terlihat mengurus. Nah, sampai Ali bin Abi Thalib berkata, suatu hari kami duduk bersama Rasulullah SAW di masjid. Lalu muncul Mus'ab bin Umair dengan mengenakan kain burdah yang kasar
dan memiliki tambalan. Ketika Rasulullah SAW melihatnya, beliau pun menangis, teringat akan kenikmatan yang ia kedapatkan dahulu sebelum memeluk Islam dibandingkan dengan keadaannya sekarang. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2476. Jadi Rasulullah sendiri pun iba ya, terharu dengan kekuatan Mus'ab bin Umair ya. Mus'ab bin Umair adalah salah seorang sahabat Nabi yang utama. Ia memiliki ilmu yang mendalam dan kecerdasan ya, sehingga Nabi SAW mengutus beliau untuk mendakwahi penduduk Yasrib ya, yaitu Madinah. Nah, karena taufik dari Allah, kemudian dakwah Mus'ab bin Umair di Madinah pun itu membuahkan hasil ya. Jadi akhirnya banyak pendukung dakwah dan mereka masuk Islam semua di sana. Nah, pada saat dakwah berada di Madinah, Mus'ab bin Umair adalah seorang pemegang bendera Islam di peperangan, yaitu pada perang Uhud ia mendapatkan tugas yang serupa juga. Ya, Muhammad bin Syarahbil mengisahkan akhir hayat seorang sahabat yang mulai ini. Ia berkata, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu membawa bendera perang di medan Uhud. Lalu datang penunggang kuda dari pasukan musyrik yang bernama Ibnu Qumayyah Al-Laisi yang mengira bahwa Mus'ab adalah Rasulullah. Lalu ia menebas tangan kanan Mus'ab dan terputuslah tangan kanannya. Lalu Mus'ab membaca ayat yang artinya Quran surah Ali Imran 144, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang. Oke, lanjut dikit lagi. Bendera itu pun akhirnya dia pegang dengan tangan kiri. Lalu Ibnu Qumairah datang kembali dan menebas tangan kirinya hingga terputus ya. Mus'ab mendekap bendera tersebut di dadanya sambil membaca ayat yang sama. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Quran surah Ali Imran 144. Kemudian anak panahnya merubuhkannya dan terjatuhlah bendera tersebut. Setelah Mus'ab gugur, Rasulullah menyerahkan bendera pasukan kepada Ali bin Abi Thalib. Itu dikisahkan dalam buku Ibnu Ishaq halaman 329. Nah, setelah perang usai, Rasulullah memeriksa sahabat-sahabatnya yang gugur. Nah, saat melihat jasad Mus'ab bin Umair yang syahid dengan keadaan menyedihkan, beliau berhenti lalu mendoakan kebaikan untuknya. Kemudian beliau membaca ayat Quran surah Al-Ahzab ayat 23 yang artinya, di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, maka di antara mereka ada yang gugur dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan tidak merubah janjinya. Nah, setelah itu Rasulullah SAW berkata kepada jasad Mus'ab, sungguh aku melihatmu ketika di Mekah, tidak ada seorang pun yang lebih baik pakaiannya dan rapi penampilannya daripada engkau, dan sekarang rambutmu kusut dan pakaianmu kain burdah. Ya, kain burdah itu yang paling murah ya, kisah ceritanya. Nah, tak selai pun kain untuk kafan yang menutupi jasadnya, kecuali selai burdah. Andai ditaruh di atas kepalanya, terbukalah kedua kakinya. Sebaliknya, bila ditutupkan ke kakinya, terbukalah kepalanya. Sehingga Rasulullah bersabda, tutupkanlah kebaikan kepalanya dan kakinya tutupilah dengan rumput idkhir. Nah, jadi singkat cerita, Mus'ab wafat setelah 32 bulan hijrahnya Nabi ke Madinah. Saat itu usianya 40 tahun, ya, sangat muda ya. Nah, kita ingin mengambil ibrah dari kisah Mus'ab bin Umair tersebut. Ya, apa ya rahasia beliau sehingga mau meninggalkan perkara-perkara nikmat dunia tadi kan, kemudian ditinggalkan hanya untuk berdakwah bersama Rasulullah. Nah, ternyata ketika kita mengamati dalam Quran gitu ya, banyak sekali kita disuruh untuk berpikir ya. Misalnya dalam Quran surah At-Tariq ayat 5-7 yang artinya, hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Dia diciptakan dari air memancar yang keluar dari tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Dalam Quran surah Ali Imran juga ada ya, ayat 190 yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Nah, jadi rahasia hebatnya iman para sahabat ya, salah satunya adalah Mus'ab bin Umair
adalah karena memang ketika beriman beliau memproses gitu ya, keimanan beliau itu dengan berpikir. Tadi kan membedakan mana yang ajaran Allah dan Rasulnya, mana yang manusia gitu ya, mana yang merupakan agama yang lurus gitu ya, mana yang tidak.